serang timnas Indonesia dianggap masih belum cukup tajam untuk bertarung di ronde ketiga. Pasukan Merah Putih belum punya bomber ganas yang terbukti lihai membobol gawang lawan. Demi mengatasi masalah ini, Shin Tae-yong langsung mengimpor asisten pelatih dari Korea Selatan. Yeom Ki-hun akan ditugaskan mengasah ketajaman para penyerang skuad Garuda. Bukan hanya itu, PSSI juga masih mengincar striker keturunan terbaik untuk pasukan Merah Putih. Bagaimanakah peluang suksesnya rencana instan Shin Tae-yong mempertajam lini serang? Masalah buruk kurang tajam di lini serang. Timnas Indonesia punya pekerjaan rumah besar sebelum gelaran ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, lini serang pasukan Shin Tae-yong masih kesulitan menjebol gawang lawan. Coach Shin bahkan sampai kebingungan mencari solusi terbaik untuk produktivitas skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan gak sungkan menyindir anak asuhnya. Sejujurnya saya belum bisa memberikan nilai yang baik kepada lini depan kita. Mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya juga akan terus mencari pemain penyerang, kritik Coach Shin. Wajar jika sang pelatih kecewa dengan ketajaman anak asuhnya di ronde kedua lalu. Pasalnya hanya Ragnar Oratmangun selaku striker yang sanggup menjebol gawang lawan. Mandulnya para bomber akan membuat skuad Garuda kesulitan saat bertarung di ronde ketiga. Pasalnya, timnas Indonesia harus bertemu Australia, Jepang, dan Arab Saudi yang punya pertahanan kokoh. Skuad Samurai Biru punya Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, dan Yukinari Sugawara. Sementara Arab Saudi memiliki bek tangguh Ali Al-Bulaihi yang menjadi pemain kunci untuk Al-Hilal. Australia juga punya bek tangguh dengan postur jangkung seperti Harry Sutar. Ex-pemain Leicester City ini sempat menghadapi skuad Garuda di gelaran Piala Asia 2023 lalu. Panggil mantan striker tajam Korea Selatan. Demi mengatasi masalah, Shin Tae-yong langsung berbenah mengimpor asisten pelatih dari Korea Selatan. Yeom Ki-hun ditunjuk untuk menggembleng ketajaman para striker skuad Garuda. Legenda Suwon Bluewing FC ini dikenal sebagai bomber ganas saat masih aktif bermain. Ketajaman Yeom Ki-hun dibuktikan dengan mengoleksi 103 gol di negeri ginseng. Bukan hanya di level klub. Pelatih 41 tahun ini juga menjadi andalan timnas Korea Selatan. Buktinya Yeom Ki-hun pernah melawan Lionel Messi di gelaran Piala Dunia 2010. Selain gacor mencetak gol, pelatih kelahiran Daejeon ini sukses merengkuh banyak trofi bergengsi. Salah satunya dengan meraih gelar Liga Champions Asia serta 3 kali juara Piala FA Korea Selatan. Datangnya Yeom Ki-hun diprediksi akan membantu skuad Garuda tampil lebih gacor. Kehadiran ex-pemain Ulsan Hyundai ini juga sudah dinantikan oleh Erick Thohir. Kalau pelatih, salah satu kelemahan timnas Indonesia ketika bermain beberapa kali, misalnya lawan Irak, kita mengepung tapi nggak bisa cetak gol. Jadi memang bagaimana meningkatkan kualitas dari striker ya dengan pelatih yang lebih baik, ucap Ketua PSSI ini. Kedatangan Yeom Ki-hun bahkan disorot langsung oleh media lokal Korea Selatan. Pelatih asal Korea Selatan tiba-tiba bergabung dengan timnas Indonesia. Legenda Suwon Samsung, Yeom Ki-hun akan mendampingi Shin Tae-yong di timnas Indonesia, tulis Chosun Sport. Bergabungnya Yeom Ki-hun bakal melengkapi staf kepelatihan yang mendampingi Shin Tae-yong. Sebelumnya sudah ada Shin Sang-gyu, Kim Bong-soo, dan Jo Byung-guk yang terlebih dahulu bergabung. Kemudian ada Choi In-chol yang menjadi asisten pelatih utama Coach Shin saat melatih skuad Garuda. Karir pelatih 52 tahun ini mulai bersinar sejak menangani timnas wanita Korea Selatan. Kemudian ada Choi Ju-yong yang menjadi dokter tim untuk skuad Garuda. Kontribusi hebatnya sudah dirasakan oleh para pemain saat gelaran Piala Asia U23 2024 di Qatar. Choi Ju-yong bahkan rela menunda kepulangannya ke Korea Selatan demi mendampingi skuad Garuda. Bahkan sang dokter lebih memprioritaskan timnas Indonesia ketimbang para pasiennya. Geng Korea semakin lengkap karena ada sosok Yoo Jae-hon yang ditunjuk sebagai pelatih kiper. Ex-pemain Persipura Jayapura ini dianggap punya pengalaman mentereng di Liga Indonesia. Alhasil Yoo Jae-hon dianggap akan lebih mudah melatih para kiper lokal tanah air. Bahkan pria kelahiran Ulsan ini juga punya rasa cinta yang besar pada Indonesia. Bahkan Yoo Jae-hon sempat enggan menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan. Momen ini terjadi saat pasukan Taeguk Muda bertemu dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024.
kembali berburu penyerang keturunan. Langkah Shin Tae-yong untuk mempertajam lini serang disebut masih belum berhenti. Coach Shin terus berambisi mencari striker keturunan baru untuk skuad Garuda. Pasalnya hingga saat ini, pasukan Merah Putih belum mendapatkan bomber anyar. Padahal PSSI dirumorkan sudah bergerak untuk mencari darah keturunan baru di lini serang. Namun Arya Sinulinga justru menyebut federasi lebih fokus memperkuat posisi lainnya. Sudah ada beberapa nama yang masuk dan sedang diurus oleh PSSI saat ini. Kami katakan pasti adalah posisi mereka yang bermain di lini belakang dan tengah. Namun Erwan Hendrawanto selaku pandit lokal justru memberikan komentar yang berbeda. Dirinya ingin PSSI fokus memperkuat lini serang yang masih kurang tajam. Saya rasa dengan persiapan yang bagus dan pola pikir yang positif bisa membuat kita melaju di ronde ketiga. Tapi kita juga membutuhkan tambahan pemain di posisi ujung tombak untuk memperbesar peluang. Komentar Erwan ini sejalan dengan saran yang disampaikan oleh Muhammad Kusnaini. Pandit yang sering disapa Bungkus ini juga sempat mengkritik ketajaman lini serang. Manajemen timnas perlu membenahi kualitas dari timnya. Kita perlu memperkuat posisi penyerang dengan menambah pemain yang berkualitas. Demi menjawab kritikan pedas, PSSI bisa mendekati sejumlah penyerang keturunan lagi. Salah satunya Mauro Zylstra yang dapat menjadi pilihan baru untuk skuad Garuda. Pemain FC Volendam ini sangat cocok menjadi ujung tombak andalan timnas Indonesia. Ketajaman Zylstra sudah terlihat bersama Nek Nijmegen U21 di musim lalu. Dirinya berhasil mengemas 8 gol dari 13 pertandingan di kompetisi junior Belanda. Performa gacor Zylstra membuat FC Volendam langsung memberinya kontrak profesional. Sang pemain diketahui punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Bahkan Zylstra terang-terangan berminat memperkuat skuad Garuda usai dihubungi PSSI. Selain ujung tombak ganas, PSSI juga bisa mengincar darah keturunan di sektor winger. Miliano Jonathans dirumorkan kencang bisa menjadi pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Winger kelahiran Arnhem ini sudah mencatatkan 19 penampilan di Eredivisie Belanda. Miliano diprediksi akan menjadi pemain favorit Shin Tae-yong karena lihai memerankan banyak posisi. Peluang sang pemain dinaturalisasi semakin terbuka lebar karena mengaku rindu Indonesia. Miliano mengaku rindu kampung halaman neneknya yang berada di kota Depok. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil. Tapi untuk saat ini saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali. Nenek dari ayah saya berasal dari kota Depok, ucap Miliano. Dengan sejumlah strategi memperkuat lini serang, akankah Shin Tae-yong berhasil membuat para striker skuad Garuda semakin gacor?